Zaman SMP, punten. SMP. Oh, SMP. SMP gue pacaran sama Rosa Sri, Roslaina Handayani. Handayani. Oke. Jaksel, say. Gimana iya, sih? Iya, Jaksel. Gue anak Jaksel. Sekarang Jaksel nggak? Enggak, udah kalau ujung coret, saya, coret. kembali saya. Karena gue tuh nggak tahu deh. Gue tuh kayak di dalam darah gue tuh ada manusia, ada putri duyungnya. Oh, putri. Jadi Mermaid, gua mermaid. Jadi gue Oh. tuh harus, kadang gue harus kena air gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murang Kali. Kali ini bintang tamunya adalah seorang super mega bintang yang sangat terkenal di seluruh dunia dan dunia lain. Dan yang gue senang ada gini, yang gue senang ada dia berhasil menurunkan berat badan. Tapi yang gue senang bukan masalah turun berat badan bisa siapapun. Cuman dia punya satu niat yang sangat mulia. Karena pada saat sempat gue ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu ini, pada saat dia kena COVID, dia tuh berpikir bahwa gue pengen bikin sebuah masjid untuk umat. Jadi buat gue ini sangat mulia banget. Kita panggilkan Deddy Corbuzier. Salah. Ivan Gunawan. Apa sih ini Murang Kali? Sebelum dijawab, kita udah antigen, jadi udah antigen, tadi udah belum kena masuk, COVID, udah kena COVID juga, vaksin dua kali gitu. Tahan, lu booster udah? Belum? Booster belum, karena sekarang mau. kan memang masih buat nakes dulu. Aku sih orangnya nggak pernah mau itu sih maksudnya ya udah kalau memang masih buat nakes ya buat nakes dulu, nggak pernah mau kayak merasa diri aku Punya privilege, prioritas ya? untuk dikit-dikitin nggak mau. Oke, pertanyaan lu tadi gini nih ya, Ya. Murang Kali. Ya. Lu lihat dari Murang Kali. Mainnya. berulang kali lain, itu salah, gitu. salah, iya. Ini kan tulisannya tuh lihat. Nah, Anak apa kecil. kira-kira? Ini bahasa Sunda. Ini kira-kira Taman apa? kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Benar? Mendekati Murang Taman Kali. bermain. Mendekati Jawab aja sih, orang suruh mikir udah malam Iya, juga. Murang Kali itu adalah anak kecil. Oh, anak Jadi, kecil. podcast Iya. gue ini membahas zaman lu waktu kecil. Oh. Atau Gue pernah nostalgia. Gue pernah kecil nggak ya? Enggak. Kayaknya Lahir gua udah nggak segede pernah gini. kecil deh. Oke. Nggak pernah kecil. Siap. Murang Kali. Pertama kali, Ya. coba buka loker. Terus, nah. Anda niat ya, saya? Oh, niat banget. Lo inget nggak dengan selendang? Ada apa lu waktu Murang Kali? Ini dengan kerudung selendang? panjang, ini bukan selendang. Ya, anggap selendang lah, anggap selendang. Nah, Aku tuh kecil suka main selendang. ceritain. Gue tuh tipe anak kecil yang nggak suka mainan. Oke. Jadi itu gue nggak suka mobil-mobilan, gue nggak, pada waktu itu kan ada game-game Tetris, Ya, atau game apa segala macam, ah. gue nggak suka. Jadi gue tuh sukanya spray, gue lilit-lilitin di badan, terus gue fashion show. Terus udah gitu, selendang ya gue bakal nari-nari gitu. Oh. Ajaib. Tapi lebih suka nari lu ya? Kalau Dari kalau kecil selendang? suka nari karena kakek gue tuh dulu, almarhum kakek gue tuh suka duduk di pojokan, nyetel lagu-lagu Jawa gitu. Jadi gue tuh suka nari-nari Jawa gitu. Padahal gua tuh pertanyaan berikutnya tuh itu. Iya. Sekalian ceritain Kakek kakek gue lu. tuh selalu duduk di satu sudut, ngerokok cerutu Adipati namanya Oke, ya. oke. Pokoknya tuh baunya nyos deh pokoknya Banget, tuh. Udah banget. tek gitu, terus dia dengerin lagu Jawa gitu sampai gini-gini, ntar dia tidur begini. Terus gue gue nari-nari aja ntar dia gini-gini gitu. Tapi Ditanggap juga gue, Say. kakek lu tapi bukan budayawan ya? Maksudnya yang dia mungkin dalang atau apa? Enggak, kakek nggak dalang, tapi yang namanya gimana sih orang hidup di zaman dahulu kala kan ya hiburannya mungkin hiburannya ya gitu, ya lagu-lagu Jawa gitu. Etnik ya lagu Iya, lagu gitu. tradisional. Jadi dari dulu tuh memang ya darah gue mungkin sukanya yang kayak gitu-gitu. Gitu. Oke, lu ngomong kakek Jawa, berarti itu kakek dari ibu atau Dari ibu. Dari ibu, berarti Ya. ibu orang Jawa. Mama, jadi gini, nenek aku itu orang Cina. Nenek Cina. Cina Bekasi. Mamaku itu anak pertama, tapi Oke. mamaku tuh dulu papanya orang Belanda. Oke. Ya, jadi mamaku, nenek gue tuh berarti doyan kawin, Say. Oh. Jadi dari emak gue, terus om gue, om Aji, itu tiga-tiganya tuh beda bapak. Nah, tapi gue itu hidup di zamannya
bapaknya Om Aji. Yang suka dengerin lagu Jawa, itu. Gitu. Jadi nenek gue kawin 3 kali mungkin. 3 kali. Ya karena emak gue mukanya Belanda, kayaknya yang kedua itu sama orang Serang atau apa gitu. Nah yang terakhir sama orang Jawa gitu. Oke. Berarti lu turunan apa berarti? Bokap? Bokap Jawa. Jawa juga. Gitu. Oh, lebih banyak Jawa. Jadi gue muka gue yang mix Indo. Yoi. Gitu. Iya sih emang lu ada mix-mix. Ada. Lu masih inget nggak? Enggak. Zaman kecil lu disebutnya lu apa? Nama lu? Lu gak usah lihat ke sana. Itu kan bukan zaman kecil gue. Nama panggilan. Kalau zaman kecil gue, Zaman kurang kali lu. kalau dari kakak gue yang cowok, gue dipanggil Katro. Bener. Masih ingat. Gue dipanggil, ya karena gue kan gitu, Katro. Kenapa? Ya gue makanya gue Katro gitu. Gue mah kan dari kecil tuh aura gue tuh udah pengen jadi bintang gitu. Jadi kakak gue tuh kadang suka ngeliat gue, Katro gitu. Nah sekarang kebawa sampai sekarang gitu. Oh, tapi sekarang kalau kakak lu kalau ketemu nyebutnya Katro udah enggak? Ya kan kakak gue kerja sama gue tiap hari ketemu. Katro. Dia yang gue katro-katroin. Dia kalau jualannya nggak bener, gue yang katro-katroin. Duitnya terbalik, say. Gitu. Karena kan kebetulan kakak gue yang sekolah. Kakak gue tuh kan sekolah manajemen di Inggris. Sedangkan gue lulusan SMA doang. Ya, Jadi ya. gue kayaknya ya lebih baik gue memperkerjakan kakak gue di perusahaan. Betul. Dan alhamdulillah ya ternyata vibe apanya tuh nyambung sama lu ya. Nyambung gitu. Kan kadang-kadang adik kakak ada yang nggak kakak nyambung. juga ada yang nggak nyambung. Yoi. Tapi ya kakak gue alhamdulillah nyambung. Lu demen mana? Waktu kecil ya? Waktu kecil lu demen mana? Waktu murang kali. Pantai atau gunung? Pantai, karena kan gue asma. Oh. Gue tuh kecil asma, Iya, jadi iya, kayak iya. dulu kan papaku kan diplomat, jadi tinggalnya itu berpindah-pindah tempat. Kayak pas dia ketahui gue punya asma, gue tuh hampir setiap minggu tuh kita pergi ke Ancol atau pergi ke Carita gitu untuk gue menghirup udara laut. Nah pas gue tinggal di Hong Kong, bokap gue juga nyari apartemen yang di pinggir laut. Di pinggir laut. Gitu. Karena gue tuh nggak tahu deh, gue tuh kayak di dalam darah gue tuh ada manusia, ada putri duyungnya. Oh, putri. Jadi Mermaid, gue mermaid. Jadi gue Oh. tuh harus, kadang gue harus kena air gitu. Oke. Iya. Tadi lu udah nyeletuk lu Pantai Carita. Ya. Kalau gitu apa hubungannya Pantai Carita dengan Susar Titing? Soal Susar Titing itu, Susar Titing itu suster gue. Jadi dia yang ngerawat gue dari kecil. Ada cerita? Jadi dia tuh kalau misalnya gue habis main selendang, kan bapak gue kan gak demen ya anak lakinya main selendang. Yang ngerapiin si suster Titing. Oke. Gitu. Sebenarnya gue panggil namanya Cisin. Cisin. Jadi Cisin tuh, dia juara banget. Dia rumahnya di Panglima Polim ya. Jadi dia tuh sebelum ngerawat gue, dia bikin kue dulu di rumah. Dia bikin kue di beberapa nampah gitu. Dia jual ke SMA Tarakanita Barito. Oke, Tarki. Jadi ritmenya SMA yang banjir terus itu bukan kalau yang banjir nggak. Oh, Barito, Barito sorry. ada Iya, gereja. itu. Nah, dia di situ dan dulu rumah gue di Barito juga. Oh, daerah situ. Gue anak Jaksel, say. Oh. Jadi ini daerah sini gue nguasain banget. Oh. Gue Jaksel, say. Tapi gua Gitu. cerita gua bukan yang itu. Yang mana? Ingetin dong kan Pantai Carita sama Cising. Oh, gue lupa deh itu kalau nggak salah di mobil. Terus bener. gue kebelet kencing apa kebelet berak atau kebelet apa. Pokoknya gue bukan. Oh, gue nggak mau ke pantai kalau si Cisin nggak ikut. Itu. Jadi emak gue tuh sama emak bapak gue tuh kesel banget karena dia merasa gagal dari orang tua. Iya. Jadi karena gue maunya gue sama Titing. Sama Sama Titing. Cisin. Gue minta putar balik. Lu sampai glosor-glosor terus. Sampai glosor-glosor. Gue pokoknya nggak mau pergi ke Carita. Terus pernah juga gue ke Dufan, kakak gue ngajak gue suruh naik yang kincir gitu, gue nggak mau. Iya. Gue nggak mau naik itu. Biang lala. Akhirnya nggak ada yang naik, pulang. Iya. Gue dari dulu aura gue princess, say, jadi diikutin. Jadi kalau gue nggak mau, itu bungsu pulang. ya? Paling kecil, Ah, iya. paling kecil. Gitu. Pokoknya gue, Titi, ikut, gitu. Kalau enggak gue nggak mau. Terus gue kalau makan gue nggak mau di rumah. Jadi kalau gue makan harus di taman. Oh. Jadi di taman Mendawai situ, Barito iya, tuh Mendawai, ada taman. Jadi gue Mendawai. kalau itu karena gue bisa ntar gue metik bunga taruh di ini gue, terus gue gitu centil. Kecil. Sambil makan, Iya, disuapin ambil sama makan. Titing. Iya. Terus jalan kaki ke Hero Barito, beli Iya. agar-agar. Gue masih inget tuh. Hero udah nggak ada sekarang. Ada lagi Kayaknya di Barito itu udah Iya. nggak ada. Karena dulu tuh nenek gue kaya banget, Beb. Oh. Nenek gue itu ya, ini ada tas nih. Ada tas isinya tuh uang semua.
Jadi zaman dulu mungkin zaman gue 80-an dia belum ada bank-bank gitu kali ya. Jadi itu gue tiap hari suka nyolongin duit nenek gue. Buat ke hero itu. Dia buat ke hero kemana? Kayaknya bukan gue doang deh. Kayak mak gue, om gue kayak suka nyolongin deh. Itu gimana ya, Say? Itu yang namanya duit. Hah? Ya udah duit semua. Itu udah duit semua. Duit Nggak. berantakan gitu. Jadi kalau diambil 1, 2 tuh juga nggak tahu. Sorry, kalau gue boleh nanya nih. Iya. Emang nenek lu apa? Pengusaha atau? Punya restoran gue di Mendawai, restoran Mendawai. Oh. Nenek gue dulu kaya banget, Beb. Punya restoran Mendawai di puncak punya gitu. Jadi gitu. Tapi restoran Mendawainya dijual. Akhirnya dijual. Kayaknya bayar utang siapa gitu. Gue lupa deh bayar utang siapa gitu. Pokoknya dijual aja gitu. Nah. Gue kalau itu masih ada, gue cucok Barito tahu kan Barito? Barito. Iya, Di dekat situ Grand mah. Mahakam. Iya. Iya, situ rumah gue. Itu mah Yang gila banget. iya situ deh. Jaksel, gimana Iya, sih? iya, Jaksel. Gue anak Jaksel. Sekarang Jaksel nggak? Enggak, udah kau ujung Coret, Nggak coret. kebeli Nggak kebeli Oke. Oke. Iya. Itu tadi ini hubungannya dengan Mendawai. Iya. Nenek lu kan punya restoran. Iya. Tapi kenapa lu selalu makan di tetangga? Dan lu selalu change gitu. Lu bawa makanan dari Mendawai lu, yang lu makan malah makanan tetangga. Karena tetangga gue itu dia punya jahitan, Hubungannya apa? Gue suka main ke rumah dia namanya Tante siapa ya? Gue lupa deh pokoknya Selalu tetangga makan di situ gue, kan ya lu gue kan? makan di situ. Nggak kenapa? Maksud gua, lu dulu di situ udah mulai demen jahit Iya kan baju gue senang gitu. aja lihat baju banyak gitu, gue senang aja gitu di situ. Lah sebenarnya di restoran nenek gue tuh makanan juga banyak. Iya. Ya kan gue tinggalnya gimana sih tinggal yang satu keluarga tinggal di satu rumah gitu loh. Jadi sebelah kanannya restoran nenek gue, sebelah kirinya butik Om Haji. Jadi kalau gue buka kamar gue tuh dapur gitu. Oh. Keluarga-keluarga Cina zaman dulu gitu, Iya, ngerti iya, gak iya, sih? iya. Ntar gue denger nenek gue ngomel-ngomel gitu, kedengeran gitu. Ya justru lu di tetangga tuh justru yang keenakan tuh tetangga lu. Iya karena gue bawain makanan, karena kan lu gue bertamu. Lu malah makan tetangga itu makanan. Kita saudara kali ya, kalau bisa tahu Oh. kecil gue sih. Gua deh, ini deh. Gawat kan? Oke. Lu siap sekarang udah ya, makanan udah ya? Udah. Lu siap nggak lihat foto yang ini? Mana? Oke. Dia nyimpan foto gue loh. Masa ini foto lu? Mana? Belum juga ketahuan Iya, ya foto lu? Iya. Ya. Jadi gini gue ceritain ya. Langsung lo bener. Gua demen nih Nih. kalau bintang tamu kayak gini. Ya, jadi gue ceritain ya. Enggak, Gue tuh kesel banget sama dulu, emak gue. Banyak sama bintang tamu pas gini. Udah apa? IQ say, kok itu IQ say. IQ. say. Jadi ini gue kasih tahu ya. Oke. Jadi di rumah saudara semua tetangga Udah. gue itu ya. Oh namanya Tante Ice. Nah Tante Ice itu kalau nggak salah tuh lakinya dulu orang Pertamina, tajir juga. Nah anaknya itu dari kecil udah main kuda dan jadi atlet kuda. Oh. Jadi waktu gue kelas 4 SD, gue diajak tuh main kuda. Oh. Gue diajak main kuda, ayo gue main kuda gitu. Udah. Pas gue mau berangkat main kuda, mak gue ngoceh. Jangan main kuda, itu olahraga mahal, ini ono gitu. Oh. Jadi mak gue yang larang. Mungkin kalau gue dari dulu nih gue udah main kuda, badan gue gak segede gini. Karena kan gue cantik kan, Ya, gue ya. naik kuda kan. Harus langsing dong Iya ya. harus langsing. Gue dulu main kuda ke Pulau Mas. Ke Pulau Mas. Iya. Itu diajaknya sekali doang. Gue lupa Akhirnya sekali jadi atau lu 2 kali, terus Oh. gue bangun pagi, gue mau main kuda. Kata mak gue nggak boleh karena itu olahraga mahal kata dia gitu. Iya, dan malu. Jadi gue nggak boleh main kuda, ya udah gue main selendang lagi. Gue main selendang aja terus. Dan lu tuh malu selalu alasannya udah tidur aja ya. Ya udah itu olahraga mahal kata dia. Jangan gitu. Oh. Sekarang orang-orang pada main kuda. Tapi memang mahal. Bro. Iya, tapi kalau tahu dulu kan, ya kita mana tahu rezeki sih beb. Yo, isi. Kalau dulu gue main Coba kuda, aja ya jadi iya. itu ya. Gitu. Oke. Makanya kalau punya anak jangan suka pada ngelarang deh lo, orang tua lo ribet. Tuh. Iya. Coba lu ngomong apa coba ini buat orang tua Enggak, coba. mak gue nggak nonton YouTube. Oh enggak ya. Kalau dia nonton Nah, YouTube kan udah ini gue buat orang ngomel-ngomel. tua yang lain. Oh iya. Jadi kalau punya anak nih ya, lo pada yang udah pada jadi orang tua ya, anak lo mau apa ikutin. Karena sekarang ini talent itu nomor 1 loh. Tuh. Daripada ilmu pendidikan ya. Karena kalau kita tuh punya talent, punya bakat itu diasah, itu yang bakal jadi goal. Passion. Lu bayangin kalau misalnya orang nggak suka matematika, lu dijejelin matematika, Iya. sampai dongo juga nggak masuk tuh Emang matematika. nggak akan masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Lu demen nggak? Enggak. Enggak. Sama. Hitung duit gue demen. Itu matematik yang paling benar. Nah, kalau udah suruh mindah-mindahin lu pusing. Kayak dulu zaman SMA gue ada pelajaran main komputer. Komputer kan layarnya biru ya. Iya. Ini apa ya kata gue main komputer, gue nggak ngerti.
Sampai sekarang gue nggak bisa main komputer. Serius lu? Padahal gue pengen gitu Tapi duduk kan kayak di sekarang coffee shop. Gadgetnya sama aja. Beda. Kalau sekarang gue tuh pengen banget kayak duduk di coffee shop, pakai Di depan kopi. kok, terus laptop ya. kayak Tapi orang nggak IE, bisa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Tetap aja. Kayak kerjanya gue bayarin orang aja beli laptop, beli laptop. beli laptop, beli tab, beli Iya, apa gitu. Iya, benar-benar. Oke, sekarang tidak terlalu murang kali. Ya. Ini remaja mungkin. Ya? Oke. Oke. Lu pernah di Rusia kan, Pernah. Moskow? Hubungannya dengan kantor polisi? Gue pernah ketahan di kantor polisi, Beb. Jadi kan kalau di visa di paspor itu kan pakai bahasa Rusia. Gua nanya, jadi gini, gue tuh tinggal di Moskow. Emak bapak gue di Kiev. Nah, gue tuh nggak suka naik pesawat. Sorry. Ya. Sorry, gua stop dulu. Ya. Coba ceritain dulu kenapa tiba-tiba keluarga lu ke Rusia? Bapak gue diplomat. Oke. Bapak gue diplomat. Jadi gue tuh waktu kecil penempatan pertama bokap gue di Hong Kong. Penempatan kedua di Rusia. Penempatan ketiga di Thailand. Makanya gue bisa bahasa Thailand kan. Chai, nang chai, bye-bye. Nah itu. Yang keempat, bapak gue itu tugas di Toronto, di Kanada. Nah, oke, sekarang murang kali lu zaman di Moskow. Di Moskow. Nah, bokap gue di Ukraina, di Kiev. Karena di Ukraina itu nggak ada sekolah Indonesia. Yang ada di Moskow. Nah, sekarang yang ada di Moskow. Jadi gue tuh tinggal sama kepala sekolah. Sewa apartemennya dia, gitu ceritanya, the point is. Nah kan, kalau lagi liburan kan gue kadang suka pengen pulang ke Kiev kan. Nah, kalau gue naik pesawat, itu kalau dari Moskow itu ke bandaranya itu agak jauh gitu. Jadi, kalau naik kereta tuh deket gitu, karena stasiunnya tuh di tengah kota. Gue udah berangkat. Jadi kalau di Rusia ya, gue kasih tahu lo, kalau lo belum pernah ke Rusia, udah lo bayangin aja. Jadi kalau di Rusia itu, gue keretanya itu masuknya kamar-kamar gitu, Beb. Masuk keretanya itu kamar. Kayak Harry Potter? Kayak gitu, ya. ya. Jadi lo mau bayar yang kamar berapa? Mau yang kamar 4 orang, itu berarti tempat tidurnya 4. Atau mau 2 orang, gitu. Terus? Jadi gue itu kan udah naik kereta, dung, sampailah udah setengah perjalanan. Ini tapi ini sense of artis gue udah keluar ya. Oke. Jadi gue sampai di perbatasan Moskow Ukraina, pemeriksaan paspor. Dia masuk tuh ke kamar gue kan. Gue pikir, ada tamu nih gitu kan. Dia ngecek paspor. Gue dikeluarin dari kereta, say. Dimasukin ke dalam penjara, say. Karena visa gue habis. Lo nggak tahu lo? Kan pakai bahasa Rusia, gue nggak ngerti. Jadi udah nanya, gue masuk penjara. Terus gue nelfon bapak gue, ya udah papa jemput. Bapak gue jemput sekitar 4 jam. Lah gue udah sempat ngedekem di penjara sekitar sejaman deh baru. Udah gitu udah. Itu disatuin sama ada orang-orang juga di situ? Iya, tapi bukan penjara kriminal gitu. Tapi ya masuk kelas sel gitu lah. Terus udah abis bapak gue telepon, lo tau nggak gue kemana? Gue keluar ke kota itu, gue keliling-keliling kota itu. Sama polisi-polisi tuh. Gue keliling-keliling kota itu, gue potong rambut. Di situ. Kok lu udah bisa bahasa Rusia emang? Ya, говорит по-русски. Wes. Я понимаю по-русски. Apa tuh artinya? Saya ngerti bahasa Rusia. Udah jangan nanya yang lain, udah lupa. Udah kurang lebih segitu aja. Justru pertanyaan gue tuh itu, gue pengen, lu tuh masih bisa Rusia masih bisa nggak? Dengar orang bisa. Kan dulu 4 tahun aku di Moskow, Kak. Ya bisa dong harusnya. Iya, dulu bisa. Karena dulu kan kalau naik MRT apa si station itu tuh kan kita kalau ngapal kadang pusing karena bahasanya kan ribet. Belok-beloknya ganti-gantinya tuh ribet, nggak kayak kalau di Inggris kan gampang. Nah, kalau itu tuh ribet. Jadi kita harus bisa baca. Gitu. Tapi waktu itu mah berarti lu bisa dong bahasa Rusia? Bisa. Berarti waktu bisa ya buat ngobrol gitu, bisa. Berarti waktu lu kakak lu datang ke sana lu jadi guide itu ngomongnya bener tuh, bukan dibohongin kakak lu? Enggak. Bener? Itu yang tadinya gue hidup ya, mak gue ngasih gue itu di Rusia seminggu $15. Itu kan kurang ya, Beb. Gue sampai jualan cakwe di Moskow. Gue jualan, lo tau nggak dari Mari Regal, gue hancur-hancurin, gue kasih susu kental, manis, gue kasih ram, gue bikin bola-bola, gue taburin meses. Gue jualan dulu di Rusia. Untuk jajan lu? Untuk jajan. Terus udah gitu gue nari. Zaman dulu tuh duta besarnya tuh si Rahmat Witular sama si Tante Erna. Jadi gue itu kepilih jadi ceritanya pelajar berprestasi lah gitu. Jadi gue tuh main musik, main gamelan, main kulintang, gue kadang fashion show. Itu bisa lu semua? Gue nari Bali, gue nari Jawa, nari Sumatera. Gue keliling tuh ke daerah Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, Saint Petersburg. Gue show di panggung, di show.
Gue ada show dulu. Wah, gila juga ya. Iya. Multi loh berarti kalau gitu ya. Multivision gue. Multivision banget ya. Kon lagi. Lain dan Mogot situ ya, lain ya. Nah, Gitu, gue dari dulu udah keliling-keliling. Jadi pas gue lulus SMP, gue balik ke Jakarta, gue nyampe sini ada ospek. Kayak apa sih ini hidup nggak berguna banget. Iya. Di sana gue tuh banyak kegiatan, gue ini ono di sini. Ya Allah cuma sekolah, pulang begini doang gitu. Makanya lah gue ikut cover boy. Oh, Cover- ekstrakurikuler lah, ekstrakurikuler. Gue ikut cover boy, terus gue udah ngajar modeling. Akhirnya gue ngerasa jadi cover boy kayaknya kurang cuan. Akhirnya gue jadi cover girl. Oh, emang kalau lo jadi cuannya lebih gede? Iya, lebih cuan dulu. Lebih cuan ya? Ngondek-ngondek tuh lebih cuan dulu. Jadi akhirnya main film, presenter, sampai sekarang udah. Oh. Pan, kalau cerita London zaman dulu ya, zaman itu keluyuran tuh sampai Dulu tuh waktu gua ke Kalau di London Palak. ya, waktu gua ke London ya, gua makan kan putra mahkota ya, nenek gua kan sama gua tuh kan Sayang? sayang Oke. banget, dan nenek gua kan mainannya kan cash. Jadi itu yang dolar, duit itu, iya duit dolar dolar. kan ke luar negeri juga ada gepok-gepokan. Yoi. Kakak gua tuh kan si Mas Indra itu kuliah di London, Ah. ya kan. Jadi ya udah gue ya uang nenek gua habis lah sama kakak gue itu kan. Kakak gue udah bandel pada eranya tuh di London. Udah mabok-mabok, udah kelabing-kelabing. Iya. Gua kelabing nunggu di disco, gue joget kagak apa kagak. Iya. Terus bukannya belanja merek-merek branded, perginya ke Camden yang barang-barang Ya, second. ya, second. Gue gila deh. Terus? Udah, ya udah, gue gitu. yang cerita di Palak? Eh, Kan lu kan demennya keluyuran sendiri. oh, ya itu di Palak di yang suka ada orang nyanyi-nyanyi itu apa yang ada pasar Piccadilly, daerah Piccadilly. Iya dah. Piccadilly Circus. Iya. Oh, emang di situ mah banyak. Iya banyak kan nih, banyak yang preman kayak sih orang-orang bener-bener. yang mukanya kayak timur Iya, apa iya, gitu ada deh. banyak preman. Gitu. Urban, Nah, yang orang-orang kayak urban, gitu-gitu serem. Oh, lu di Palak tuh di situ? Palak gue di situ. Ya gue kasih aja. Kayak- Gue nggak bisa pulang. Mana si kakak gue rumahnya agak keluar kota. Dari keluar kota. Ih, Gun, buka lagi dia. Perasaan tadi gue buka cuma ada satu kotak udah ganti lagi. Nah, itu makanya. Gila ya kita bisa nggak tahu itu Hebat nggak? pergantian. Deddy Kabuzer dulu Kalah ya. pesulap kalah. Podcast dia cuma ngomong doang. Ada apa lo dengan Ini maksudnya apa sih? batu? Batu kristal. Nggak batu aja, ini mah bener-bener batu. Lo inget nggak? Gue kalau batu macem-macem. Macem-macem. Gue tuh ada. Sekarang lagi suka batu-batu kristal. Oh, kalau itu kan sekarang. Iya. Gua kan berbicara orang kali. Kalau batu buat ini nahan berak ya. Bukan. Apa yang mana sih? Bukan. Zaman Ada- SMA. Oh. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya, gue tuh SMA, gue sekolah di SMU Perguruan Cikini. Oke. Pokoknya ada kakak kelas gue ya, cakep banget, pantatnya mumbul gitu, cakep deh. Pokoknya cakep, suka lewat-lewat di depan kelas gue pakai skateboard. Oke. Oh, anak skate. Iya, Nah, terus oke. begitu udah kan, ya gue kan ngapain sih tawur-tawuran kan percik dulu lawan 55. Oke. Iya kan, di era itu. Nah terus begitu gue lagi, kan teman-teman gue cowok pada tawur-tawuran ya Tawuran. ngumpulin batu kan. Nah gue kan takut males ngapain gue ngumpulin batu, jadi gue agak-agak ke pojok gitu tapi gue ngumpulin batu. Nah terus kata kakak kelas gue gini, udah kamu kalau takut masuk aja. Terus gue gitu. Iya, jadi gue nggak jadi berantem, gue masuk ke dalam. Iya, lu mah disuruh jagain cewek kata kakak kelas lu. Iya, nama kakak kelas gue Larry kalau nggak salah tuh. Larry, dulu. cakep Iya. ya. Dulu kita nyebutnya nice butt. Oh, karena emang mumbul Karena ya? pantatnya mumbul, karena dia kan main skateboard mulu. Gitu. Oh. Ya walaupun agak asem ya, tapi ya kan keringetan ya gitu Tapi kan, kan- gitu. oh, Tapi cowok boleh lah ya. dia gitu, anak basket gitu. Iya, oh batu Lu ini tahu sih ini. hebat ya? Tapi bukan ini batunya. Iya, pokoknya kan gue mau kayak Iya, gue batu. pikir lo kepercik nyari batu beginian. Niat Gila, banget. percing banget. Mau kelakar lagi. Siapa sih yang masukin ini kayak tadi nggak ada isinya? Ih, takut Oke. deh gue. Nggak ada takut-takutan di sini mah. Make up. Ya, alat make up. Sorry nggak bisa diangkat ya kompetitor saya. Oke, betul, oke. Alat make up, pokoknya ini, yang bukan kompetitor ada nggak? Yang Nggak bukan- ada. Oke, semuanya kompetitor ya. Kecuali kalau mau Ivan Gunawan kosmetik. Nah, ya. salah tuh tim gua salah ya, harusnya Iman. Ini pokoknya di sini alat make up. Ya. SMA. Ada apa dengan alat make up?
Iya SMA gue udah dandan. Hah? Gue udah dandan. Udah dandan? Udah dandan dulu pakai bedak kakak gue gitu. Oke. Pakai bedak kakak gue, kadang pakai lipstik mak gue, tato patah gitu. Oke. Gue balikin lagi takut. Gue udah make up SMA. Seperti razia kan? Di sekolah. Di sekolah gue mah aneh-aneh saya ada. Kayak gue rasa yang narkoba juga ada. Kayaknya gue tuh ngerasa SMA nggak pernah belajar loh, Say. Oh ya? Zaman dulu mah gila, Say. Ya gue mah udah, yang penting kan nggak pucet, Kak. Itu kan lu yang Iya. make up. Tapi konon katanya, lu itu yang membuat glow cewek-cewek di Iya, gue Persib. bikin glowing tuh cewek-cewek pakai make up. Ceritain. Sampai kan di sekolah gue tuh udah nggak pakai kapur ya, pakai spidol ya. Oh. Ada temen gue satu namanya Niar, Heeh. itu dia SMA aja alisnya udah buntung. Oh. Ya, gua gambarin alis pakai spidol permanen. Serius lu? Ya, jadi pas keluar tuh dia pas keluar kayak banteng ngamuk. Jadi gua tuh kalau di sekolah ya, gue ceritain lu ya. Celana gua ketat banget ya. Gua pokoknya nggak bisa duduk. Pokoknya saking ketatnya Saking gue nggak bisa ketatnya. duduk. Ha-ha. Iya. Jadi kalau duduk harus agak lurus ya Ha-ha. kan, karena zaman dulu ketat banget. Terus kalau di geng gua tuh tiap hari suka ganti-ganti sweater. Karena kan kelasnya pakai AC kalau di Percik kan. Oke. Iya. Terus kalau teman-teman cewek gue BH-nya warna-warni. Oh. Ntar merah, ntar polkadot. Nah, kancingnya pada gini nih, ngejeletet. Gini. Oh, jadi agak-agak kelihatan gitu. Iya, ngintip. Ngintip. Temen gue pokoknya parah semua deh. Iya, Gitu. iya. Ya udah gitu tuh gue dandanin gitu. Jadi glow ya. Oh, juga glowing gitu. Padahal emang nggak ngerti kayak setan kali dulu ya padaan ya. Iya. Gue juga nggak paham. Tapi itu guru tuh nggak apa-apa ya, Van ya? Nggak apa-apa. Gun ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gue kan dulu pernah jadi wakil ketua OSIS kalau nggak salah juga. Lu? Iya. Kegiatannya apa? Nggak ngerti di sekolah ngapain. Tapi yang jelas tuh dua SMA udah kerja di butik Komaji. Oh. 2 SMA tuh gue udah bantuin Barli Asmara almarhum tuh fashion show di bengkel. Ingat nggak? Mm-mm. Bengkel. Iya, bengkel. Terus Palas, sekarang Palas. Sekarang, Sekarang sekarang Palas. Palas. Dulu tuh bengkel. Terus Zanzibar, sini Zanzibar. deket. Tuh udah zaman gue dulu sekolah. Di depan situ juga ada kafe. Banyak lah kafe gitu. Iya, iya, iya. Gue udah jadi koreografer dulu, A. Jadi gue SMA tuh udah jadi koreografer, ngajar modeling, udah kayak buat iklan-iklan gitu, kayak jadi koreo iklan-iklan gitu. Lu mah sebenarnya gila ya, apa maksudnya kalau gua lihat ini murang kali lu ya dari tadi awal sampai apa pengalamannya. Makanya hidup gue tuh bervariasi Iya, ya. multi hidup banget gue loh. tuh seru banget gitu. Multi Gue banget. tuh di Rusia yang lihat orang ditembak aja gue pernah. Oh my god. Jadi kalau dibilang di Rusia tuh ada mafia-mafia itu bener, gue pernah lihat mata kepala. Oh, ini benar-benar tembak Rusia, Iya. maksudnya mafia ya? Enggak, gue nggak ngerti ya. Pokoknya di bawah jembatan gitu gelap, dar gitu. Gue mah ngeliat. Gue di Ukraina itu di tempat mak gue ngantri roti yang seorang cuma boleh beli satu juga gue ngalamin. Karena kelaparan atau apa? Bukan kan dulu gue tahun 90 itu transisi dari komunis ke Oh, republik ya, dia pasti gitu gue lagi nggak paham. transisi dari Dari Cold komunis War sama ke Amerika tuh. itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi Oh. gue ngalamin. Jadi kalau kita tuh kalau diplomat belanjanya cuma bisa di supermarket diplomat gitu. Oh. Oh gitu. Tapi kalau gue dari dulu tuh gue miss explore gue tuh demen banget ke gereja-gereja ortodoks dan gue tuh dari ya gue SMA tuh hiburan gue di Kiev tuh nonton balet, makan kaviar, nonton balet, nonton apa segala macam. Gue tuh emang dulu suka gitu. Lu tadi ngomong masalah duit ya. Mm-mm. Tapi kan kaviar balik itu kan mahal. Dari Iya mana? kan namanya anak dulu kan dijatah sama orang tua. Kalau emak bapak gue Lo kan nggak itu diplomat. maksud, lu dari mana gitu? Mana? Duitnya. Dia dari nonton emak bapak balet. gue, masa gue punya Oh. gadun? Ya itu maksud gue. Iya, mak gue ngasih jatah. Ngasih jatah. Seminggu itu $15. Cukup nggak $15. cukup $15. Tapi kan gue mah nggak cukup orangnya. Yoi. Pokoknya gue mah serba nggak cukup. Udah diva ya. Iya, Udah pokoknya gue diva. nggak cukup aja. Ya udah gue nyari duit sendiri gitu. Oh, oke. Nah, terus nih. Hmm. Lu katanya paling jago banget menuliskan surat cinta buat teman cewek-cewek lu ya? Kalau gue surat cinta itu gue sama Rosa. Oh, Rosa. Dulu gue pacaran sama Rosa tuh 2 SMA. Ha-ha. Ketemu di disco, Musro. Jadi zaman SMA, lu kelas berapa tuh? Zaman SMP, punten. SMP. Oh, SMP. SMP gue pacaran sama Rosa. Sri Rosa Roslaina Handayani. Anda nih. Oke. Dia dari Sana. mana sih kampungnya? Sumedang. Sumedang. Dia dari Sumedang, datang ke Jakarta. Pergi ke disco, Musro sama Musro. temennya. Nah, gue dari Rusia ke Jakarta, lagi liburan. situ. Ketemu, telepon-teleponan, lalalala. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oh iya, dipikir sama-sama SMA. Gue pulang ke Rusia. Dari Rusia gue pokoknya nelfon-nelfon, kirim surat ke Padahal lu Rosa. SMP tuh ya? Gue SMP. Karena gede kan? Iya.
Oh, bukannya lu yang suka nulisin surat buat cewek? Tulisan gue jelek banget. Oh bukan, maksudnya surat cinta tuh lu yang ininya. Oh, dia yang nulis, gue yang ngomong. Iya kan? Karena tulisan gue tuh jelek, Iya, lu kan jadi emang gue tuh gitu. paling sebel dulu ya kalau pelajaran antropologi, Hah? nilai gue rendah mulu padahal Karena tulisan, bagus kan? karena tulisan gue jelek. Oh, tapi bener kan tadi ya, yang lu... Iya, gue suka nulisin, suka peres-peresin orang gitu. Peres-peresan orang gitu Iya. maksudnya. Si Rahma pernah? Rahma Tadi dibikinin surat sama lu? Oh, dia mah udah pintar dari dulu. Oh, udah pinter. Iya. Orang kawin aja lakinya siapa anaknya matanya biru. Zaman dulu. Ini Deg-degan deh. Ini bukan masalah murah kalinya Rahma. Bukan ya, tapi deg-degan di gue, ya kan? Hamil, pas lahir anaknya biru matanya. Lah bapaknya yang mana kata gue? Aduh. Oke. Ya. Tips di catwalk biar jadi juara favorit. Soalnya konon katanya lu waktu jadi cover boy Aneka, orang kan kalau catwalk kan cowok kan biasa. Gua ada chat. Kak, zaman gua dulu ya, zaman gua di Aneka tahun 96 apa 97. Malam finalnya itu mau tau di mana? Di mana? Di Highlight. Oke. Zaman dulu itu panggung Highlight kan udah keren banget. Keren Kak. dan yang panggungnya seabrak-abrak yang bisa maju, bisa mundur. Hidrolik. Udah keren banget. Terus? Gue situ final. Terus gue sempat jadi model Aneka kan. Iya. Honor 75.000, latihannya seminggu. Betul. Belum show uangnya udah habis. Udah habis, say. Enggak, lu itu terpilih jadi juara favorit gara-gara gimana? Ya Kan karena itu gue heboh banget. Gue wow. Nah, Gua gimana kok- coba, maksudnya gua, gimana? udah gitu-gitu deh. Zaman dulu. Terus gue pernah ya, gue kasih tahu lu ya semua ya. Gue fashion show nih, gue jadi model fashion show. Gue habis ganti baju bukan yang ngantri. Gue ngobrol di belakang. Pas giliran gue keluar, show-nya udah kelar. Gila gak? Gue gila tahu. Tapi makanya gue kalau pas dulu tuh gue jadi laki gak hoki ya. Gak bisa. Kayak tertahan gitu. Jadi gue pas gue udah kenal make up, rambut gue panjang, gue cantik. Nah gue tuh baru punya duit tuh. TV tuh Madam Igun, Nona Igun. Gue lagi melejit. Tahun 2000 2000 awal. 8 aja. 2008, 2009, 2010. Eka sekali MC aja udah 50 juta tuh dulu. Hah? Iya. 2000 segitu? Oh, zaman gue Indosiar. Rambutnya sependek ini, pakai wig, diikat gini. Sampai nyut-nyutan di kepala. 50 lu? Iya, cukuran tiap hari. Dulu Madam Igun. Famous banget. Iya, tahu. Maksudnya 50 ya. Udah 50. 2000. 45, 50. Dan gue dulu ya, Dan kiblat itu kan gue, rada-rada stripping ya kalau nggak salah. iya kiblat, tapi bukan di TV. Kalau TV mah harem, lo kayak nggak tahu harga TV. Iya. Buat off air, Surabaya. Gue dari awal karir tuh gue udah bebencongan di Surabaya. Gue ala-ala Dorce. Oh. Jadi gue bukan lip sync. Jadi gue langsung tuh nyanyi- kalau gue main 45 menit. Oh. Main, bercanda. Nyanyi bener? Nyanyi bener, ya. Nggak lip sync ya? Nggak setengah-setengah, setengah-setengah. Iya, gitu. setengah-setengah gitu, setengah-setengah. Iya, dan perempuan. Sampai sakit deh kepala dulu. Sampai Nyut-nyutan. sakit, nyut-nyutan. Terus mesti cukuran tiap hari pada lecet-lecet. Enggak, karena lu mah ini berbulu banget. Berbulu ya. banget. Kalau gue justru nggak berbulu ada. banget. Gua tuh nggak ada. Dulu kan gue gitu. Jadi makanya udahlah pas sekarang udah memutuskan, udah mulai makin tuir ya kan. Udahlah gitu. Ini pertanyaan sebelum nanti ngegambar, kita ngegambar. Oke. Harusnya kalau di ruangan itu kan banyak gambar. Iya, set lu kekecilan Satu itu. Kekecilan. Jadi harusnya kenapa di sini karena supaya Igun Iya, enak. paham kan? Karena kan kaki bule, Kaki boleh. Kalau kaki Rusia, men. Rusia. Rusia. Kalau itu kan mungkin pendek-pendek kakinya. Oke Gun, sekarang Oke. melukis, tapi gue jangan hitam ya, warna-warni dong. Oke Karena kan dong. kurang kali. Oke. Jadi gue nanya, lu lukis, ntar gue tebak. Cita-cita lu waktu kecil apa? Waktu kecil loh, waktu murang kali ya. Cita-citanya. Kan waktu kecil mah dokter, tentara, apa. Nah lu apa tuh? Ingat ya? Ingat. Gue gambar nih. Yoi. Gue tebak deh. Lu mah harus bagus tuh gambarnya. Cara perancang. Kalau gak gambar desain sama gambar orang Ya, beda. sih ya, beda ya, bener-bener. Cita-citanya. Ini orang, oke, itu kayak topi. Oh, Pragawan. Model. Gimana? Gue bingung gambarnya. Coba apa? Apaan itu ya? Apa? Salah. Apa? Hah? Belum. Desainer. Gue dari kecil mau jadi desainer. Oh, di sini Ini- itu kasihan tuh itunya. iya. Kamera enggak di sini. Oh ya. Oh, Ini ceritanya. Dari kecil lu emang udah pengen jadi Iya, desainer? karena gue ngeliat kiblat gue kan om gue. Om gue Oh. desainer jadi gue seneng. Iya, benar. Jadi ini ceritanya gue megang papan, ini gue ini.
Papan. Gitu. Ini itu apa? Ini meteran. Oh. Gitu. Bener-bener waktu kecil gara-gara Iya. memang lihat. Jadi gue tuh om udah nggak lo. mau kuliah sih dulu. Gue udah nggak mau kuliah, jadi ya dari lulus SMA ya udah kerja sama om. Sampai dari 2001 sampai 2005 baru buka butik sendiri. Gitu. Oke. Waktu kecil, waktu murang kali, yang lu bikin sampai nangis apa? Gua Anak kecil bikin- makan. Jadi sesuatu atau binatang atau hantu kan waktu kecil makan adalah sampai lu sampai nangis Gue tuh gitu. kayaknya masuk kecil kayaknya jarang, bukan tipe anak yang Cengeng. nangisan. Tapi ada nggak sih? Coba lu inget-inget deh. Ada lah pastilah. Gara-gara apa gitu? Nggak ada. Gue Sama tuh sekali? bukan tipe Masa yang lu- nggak yang kayak apa dikit-dikit nangis gitu, nggak ada gue mah. Gini deh. Gue mah kayak ngerasa punya dunia gue sendiri aja gue mah. Oh, nggak gini. Jangan maksa, ih Oh, orang enggak. maksa. Oh, berarti gini. Gimana? Kan ini nangis nih ya. Ini Iya. kan karena gue pengen pertanyaan nangis. Oke, Gambarin itu dong. nangis. Titing. Hah? Titing dong. Karena kan gue kalau titing nggak ikut nangis. Titing, Yoi. Cici ya? Kok itu mah dokter Cici mah. cisin. Cisin. Dia tuh selalu pakai rok. Masih ada? Udah Masih ada? meninggal. Oh, ini meninggal. Jun. Rambutnya gimana sih? Gue lupa dia. Oh, dia selalu pakai rok Cici. Dia pakai rok pleats. Ah. Pokoknya bajunya rapi. Oh ya? Iya. Tapi bukan baju suster gitu kan? Bukan, Ah. baju rapi kayak zaman Iya, dulu baju gitu terusan, Bising. tet gitu. Ah. Dia nggak terlalu tinggi. Terus gue lupa dia rambutnya gimana. Kayaknya sih belah tengah diikat, terus rambutnya tipis gitu. Oh, berarti bener ya, ini lu tuh bener, nggak ada nangis, nggak ada ya? Enggak. Jadi paling kalau Gue tuh Cici bukan nggak ikut- tipe yang rewel gitu, dan gue tuh termasuk tipe anak yang nggak terlalu banyak mau apa-apa. Kayak waktu dulu ya zaman gue kecil itu kan kalau di Hong Kong kita tuh suka ada tempat mainan namanya Toys R Us. Iya, Toys R Us. Itu di Hong Kong tuh gede banget. Ah. Gue aja dia disuruh ke Toys R Us aja gue nggak bisa milih apa-apa karena gue nggak kepengenan. Oh. Tapi gue kalau baju tuh, kalau gue Baru ke toko tuh. baju gue senang. Kayak dulu tuh zaman dulu gue tuh tahu ini nggak jam Swatch. Ya, Swatch kan tasnya ada jamnya, pernah Iya, nggak iya, ngalamin? iya, iya. Gue begitu. Terus Polo, merek Polo Ah. tuh gue udah pakai Oshkosh, Kos. Doc Mart. Itu baru tuh demen Gue lu. demen, gue Oh. SD aja sekolah udah pakai Doc Mart. Wih, anak Jaksel. Jaksel, Maaf, Jaksel. pakai Doc Mart gue. Oke, sekarang anak kecil malah pastilah. Lu Ya. ada superhero nggak waktu kecil? Enggak, Ya, superhero tuh bukan superhero kayak buat main Superman, Wonder Woman. Superhero lu waktu kecil. enggak ada. Bukan pahlawan lu. Enggak ada. Kagak ada? Enggak ada. Gue sampai sekarang juga nggak punya superhero. Nggak ada. Buat lu nggak ada. Nggak Nyokap, ada. bokap bukan superhero lu? Enggak, bukan. 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 Oke. Superhero gue ya diri gue sendiri. Ya udah gambar. Aduh. Superhero lu adalah lu. Dari kecil. Itu langsing banget. Langsing. Langsing Langsing. banget ini. Gua langsing. Nanti habis ini aku mau kasih lihat aku sketch baju ya. Kalau gini kan aku Iya, kelihatan iya, kayak nggak iya. bisa. Oke. Tanda tangan dulu dong. Udah gini dong. Enggak, soalnya yang ini pertanyaan. Ini pertanyaan dan ini gua rada serius lah pertanyaannya. Mampus. Serius nggak tuh? Tanda tangan dong. Merah ya. Aku Merah suka dong. warna. Aku Oh. suka warna merah. Sama dong sama gua. Asik. Beh, gawat. Ini mahal, men. Udah, ini jangan. Oh, iya, jangan iya. sebut. Kan Gunawan. Oke. Ini pertanyaan gini, Gun. Gue yakin pasti kalau ditanya ini, semua orang pasti ya nggak mau lah. Kalau gue rubah, ya pasti nggak akan jadi Igun yang sekarang. Ya. Tapi ini berandai-andai. Kalau lu diberikan sebuah kekuatan oleh Tuhan, bisa balik ke belakang, ke murang kali lu, ke flashback gitu ya. Ada enggak satu peristiwa yang lu pengen rubah? Gue nggak mau rumah nenek gue terjual. Gue nggak kepengen aset nenek gue terjual. Oke. Karena zaman gue kecil tuh keren banget. Mobil gue banyak. Dulu nenek gue tuh mobil ada kali 10. Oh. Rumah nenek gue di puncak gede banget gitu. Jadi ya gue tuh pengen orang-orang yang hidup di zaman itu bisa manage keuangan dengan baik sehingga tidak ada aset yang terjual. Oh, jadi sebetulnya waktu itu tuh mismanagement. Nggak ngerti misalnya di mana, tapi pokoknya yang jelas terjual. Karena pada waktu itu kan emak gue kan udah ngikut bokap. Ya, diplomat. Jadi itu nggak ya. ikut Nggak ikut permasalahan. permasalahan.
Itu yang aja kalau sih yang kalau aku bisa pengen. kalau bisa balik lu tuh Iya, pengen merubah itu. karena dulu tuh nenek gue itu dia ngerintis restoran itu benar-benar from zero. Dia itu dari jualan gado-gado sampai punya restoran Mendawai di Barito itu tuh dulu dia usahanya lumayan gila juga sih gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya sekarang nih kayak kita udah zaman kayak sekarang kita udah dewasa gini, kalau tuh restoran Mendawai masih ada, itu kan restoran Mendawai since berapa gitu kan. Iya, benar. Legend banget. Legend banget, Itu legend. dari tahun 70-an, Beb. Sampai ya tutup tahun 90-an lah gitu. Sorry, itu tuh masakan apa? Masakan Indonesia. Oh, masakan Indonesia ya. Masakan Indonesia sama Chinese food. Chinese food. Ya. Oh ya karena Chinese ya harganya. Iya. Aha. Dan gue tuh inget banget kompornya tuh masaknya kompornya gede-gede. Terus dulu tuh kalau di restoran gue tuh yang enak tuh gado-gadonya enak, nasi ramesnya enak, kebayang ya. terus kayak lontong cap gomehnya Ya, ya, enak. Kalau Chinese foodnya tuh bistik sapi. Aduh. Lo pernah makan di restoran Mandala nggak di Ya, Cikajang? Cikajang. Nah kayak begitu rasanya Aduh, restoran mak gue, enak banget nenek ya. gue. Enak banget tuh. Nah terus begitu di puncak juga zaman dulu tuh zaman belum ngetren makanan sabu-sabu ya. Hah? Nenek gue udah buka tuh Udah restoran buka sabu-sabu? ya. Karena nenek gue tuh dari dulu gila-gila ke Thailand. Kayaknya sih nenek gue tuh kan dulunya kan Buddha ya. Ah. Jadi dia tuh kalau ke Thailand dia suka ngasih makan yang biksu-biksu atau Biksu-biksu, Buddha-Buddha gitu. oh. Dia sering banget ke Thailand. Oke. Gitu. Apakah masa murang kali lu bahagia? Bahagia. Bahagia. Jadi kalau misalnya gue kalau nggak bahagia, gue nggak akan menceritakan semuanya gitu. Jadi semenjak gue 2019 gue dibikinin konser sama Ruben, Ivan Gunawan Story of My Life. Yang Itu gue gempa yang gempa itu gue bercerita kan tentang masa kecil gue. Jadi kayak menurut aku ya masa kecil tuh kayak bukan aib lah. Gue main selendang juga bukan aib gitu kan. Memang ternyata bakat seni, bakat tampil tuh memang sejak Dari kecil. dari kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian punya anak kecil, menyalurkan bakat si anak tuh justru dari kecil. Jadi sebenarnya ya yang menentukan jadinya kita saat ini ya saat kita kecil sebenarnya. Ya. Iya nggak sih? Satu pertanyaan lagi. Satu-satu mulu deh tadi nggak Nggak kelar-kelar. apa-apa, satu lagi. Oh, oke. Apa namanya? Mimpi lo yang belum tercapai. Mimpi, Mimpi mah pasti banyak, tapi yang paling Ya. terdekat. Yang paling dekat ya mungkin kayaknya sih TV sudah mau aku mulai kurangin nih tahun depan insya Allah. Oh, oke. Tapi pengen lebih lari ke bisnis sih gitu. Oke. Pengen lari ke bisnis, aku pengen salon aku bener-bener growing banget. Aku pengen punya produk hair care, hair treatment dan segala Sekarang macam. baru make up ya? Ya. Nggak, Hair sekarang belum? kan hair aku punya salon kan di Bintaro. Oke. Jadi Tapi ini lu sekarang pengen aku produknya. ya gue pengen ada produknya, gue pengen itu jadi besar gitu. Jadi ya aku pengen bahwa Ivan Gunawan itu bukan hanya sebuah nama, tapi udah menjadi sebuah brand gitu. Yap. Sekarang mah kayaknya zamannya begitu ya. Iya, karena sekarang kan zamannya kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak tahun-tahun kemarin tuh ya tahun-tahun di mana gue bangun fondasi lah. Ya insya Allah tahun depan Indonesia udah benar-benar kita bisa kerja Ya, normal oke lagi lah ya, normal gitu. lagi lah gitu. Oke, ini terakhir closing, cukup 2 saja. Oke. Jadi gue nunjukin foto, describe dengan 2 kata. Oke, cukup 2 saja. Ruben Onsu. Siapa tuh? Ruben sama lu? Nggak kenal. Hah? Oh jadi itu, siapa tuh? Iya. 2 kata ya? Iya. Siapa tuh? Nggak Siapa kenal. tuh? Nggak kenal. Siapa tuh? Tambahin. Nggak kenal. Siapa tuh? Nggak kenal. Nggak kenal. Oke. Siap. 2 kata ya? Ya. Master. Satu lagi. Love. Master Love. Ya. Kenapa Master Love? Gak tau, gue sama dia cinta aja. Oh ya? Iya. Describe cintanya Gue itu kadang apa kalau gitu? sama dia tuh suka posesif kayak orang pacaran. Oke. Terus ya gue ngerasa bahwa ya dia master di dalam kepala gue gitu. Oke. Enggak, sorry. Enggak, walaupun Ruben juga. Iya, Nggak kan ntar iya. kalau udah tayang ntar dia nelpon gue Iya, lagi. apaan lu? Iya, lu ribet deh pertemanan ini. Iya kan, Iya. gitu. Enggak, lu baik, Mak. Lu baik, best. Masa cuma apa tuh? Iya, lu best, lu best. Kurang- soulmate.
Soulmate. Iya. Soulmate ya dia. Soulmate. Oh, bukan Iya. apa tuh ya? Iya, soulmate ini mah udah paling Soalnya terbaik. kalau apa tuh gini, apa? Nah, ini mah udah paling terbaik. Iya. Gitu. Kalau ini Master Love. Iya, dia love. Dia nggak ngerti ya, dia tuh punya karakter yang kayak sama gua tuh mencintai gitu. Oke, oke. Dan banyak memberikan gua perubahan sih. Oh. Ya satu gue aja, kurus satu bisa aja, dibilang ya gue karena Dari dia dia. gue akhirnya kurus. Gue bisa mengontrol emosi dengan orang, bagaimana berpikir dengan logika. Dia tuh? Dia. Tadinya tuh gue orangnya sangat mikirnya tuh pakai perasaan terus. Jadi Baper, jadi kayak mostly dikit-dikit. gue kadang dulu suka salah langkah karena gue perasaan gue tuh lebih gue kedepankan dibandingkan Betul, logika. Ya. Dia tuh yang ngasih tahu. Dia, iya. Oh. Sorry, persahabatan lu dengan Dedi itu dari kapan sih? Tahun berapa? Sebenarnya kita tuh kerja bareng udah dari zaman dulu tuh zaman dia Magic-Magican tahun Magic-Magican. 2000-an. Tapi ya baru terakhir ini baru makin deket lagi semenjak dia undang gua podcast. Akhirnya dia punya program di TV kan? Ya. Kan gara-gara Ya, gua ya. itu. Oh, itu ya. Itu gara-gara gue loh. Oh, gara-gara lu? Iya, jadi kan Oke. sebelumnya dia nggak ada program di TV. Udah dari hitam putih dibungkus, dia nggak punya program lagi. Terus dia boom sama gua. Bu Ati, Trans TV, Oh, ya, Trans. Mas bikin program sama Igun. Jadi dia harus terima kasih sama gue, dia masuk TV lagi. IMB ada dia karena gue juga kan itu. Gitu. Tapi next top model dia enggak? Dia enggak, gue masuk. Kayaknya. Dia lu yang nyoret dia ya? Dia gue coret dia karena dia Oke. nggak ngerti fashion. Maaf aja. Gitu. Oke. Siap? Cukup Ya. dua saja? Cukup ya dua Ya. kata? Ayu Ayunya ini. Partner, maybe future. Partner future. Oke. Ya. Amin. Nah, terakhir nih. Ya. Dukun, Satu lagi dong. pembawa rezeki. Dukun pembawa rezeki. Iya. Pembawa rezeki. Jadi emak gue Nah, tuh, sorry, tadi emak kenapa gua tuh, lu dukun? emak gue tuh dukun gue, Say. Jadi Maksudnya? karena gue yang kerja setiap hari, nah emak gue tuh di rumah yang doa aja. Pokoknya emak gue tuh perantara dia sama Tuhan. Jadi kalau gue lagi pengen apa, gue suruh dia yang doa, doa mah. Terus kalau doain misalnya belum dong, terkabul, mah lu pakai nangis dong mah doanya mah. Jadi Tuhan denger Iya. gitu. Oh. Jadi sekarang gue tinggal sama nyokap, makanya gue kayak tadi nata-nata rumah, sama nyokap, apa segala macam gitu. Kalau bokap tanggung. Kalau bokap kan udah meninggal. Oh iya, nggak maksudnya kan waktu bokap belum meninggal nih. Justru dulu waktu bokap belum meninggal, gua tuh jarang ke rumah. Hah? Kenapa? Ya pokoknya pada waktu itu jarang ke rumah karena kan nyokap ada bokap kan, jadi gua nggak terlalu fokus ke mereka. Iya. Oh. Ya, biasalah anak milenials kan punya kesibukan sendiri kan, gitu. Oke. Tapi sosok bokap menurut lo? Kalau bokap tuh, gua tuh bersyukur banget bokap tuh orang yang jujur. Karena kalau dia bukan orang jujur ya dia kan pejabat negara juga ya. Kalau dia nggak jujur mungkin dia sempat korupsi dan segala macam. Gua nggak ngerti itu. Tapi setahu gua dia orangnya jujur. Dia benar-benar hidup dari uang pensiunan dia. Dia tipe pegawai negeri yang nggak punya pekerjaan sabetan kiri kanan, nggak punya bisnis apa-apa. Jadi memang dia fokus mengabdi sama negara. Oke. Gitu. Teman-teman, barangkali Ivan Gunawan. Thank you. Pan. Sekali lagi, Pan. Buka. Kata lu terakhir. Enggak, ini buka. Nah. Buka ya? Iya. Dibuka. Disobek aja, dibuka. Buka bungkusnya ini. Ini makanan, Bukan. Ini persembahan dari Murang Kali. Disobek ya. Ada tempat nyobeknya ada kan. Tapi, Muat nggak? Nah, itu maksud gue. Muat nggak? Ya, Jangan ya. suka keidean. Ya. Gua enek ya. Nih gua kasih tahu ya Robi Purba ya. Kenapa ya? Robi Purba kenapa? Dia asisten ngomong gini. Kak Igun, ini ada paket dari Robi Purba buat kakak. Tolong pakai tapi harus kakak yang buka. Igun namanya dapat begitu kan. Jadi gua kan mau Nggak nggak enak mau dong gua ya. buka. Pas gua buka ngirimin kaos size S. Ya, gua chat. Makasih ya Robi, kata gue nanti kalau gue udah kurus gue pakai. Ini sebenarnya gede sih, tapi kalau lu ada tempat sobeknya di sini. Sabar, iya orang kado-kado gue. Kok lu sibuk? Gak sabar, gue sabar gedenya maksud gue. Sebenarnya sih gede. Ini. Ya, oh enggak, Ini kayak buat Abi, Debbie. Murang Kali. Lucu banget, tie-dye. Tie-dye. Lovely.
Aku sama Kang Arman tuh bener udah nyari jadwal dari beberapa bulan Iya, yang lalu. lama. Kita sempat ada acara bareng juga, tapi mohon maaf Kang, namanya aja kan Super Mega Bintang, gitu kan, menggema gitu kan. Tapi ya Kang, kalau aku pesen banyak bersyukurlah, karena aku udah datang. Bener. Iya. Ini viewersnya bisa ngalahin semua nih, murang kali. Oh, jadi Gawat. mungkin yang aku bisa share ke kalian ya gitu, jangan pernah malu dan takut bercerita tentang masa kecil kalian. Betul, Gitu. Karena masa murang kali. Iya, betul, masa murang kali. Karena apa yang kalian lakukan saat ini, semua tuh hasil dari apa yang kalian lakukan dari masa kecil sampai saat ini. Tuh. Nice show. Satu lagi, sana. Jangan lupa like dan subscribe channel Arman Maulana. Gue nggak mau like and subscribe. Link and subscribe. Channel Ivan Gunawan. Arman. 그만 날 감고 자리 bayang senyum